Menunggu eksperimen Shin Tae-yong pada pemain terbaik Asia Tenggara jadikan senjata rahasia timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini beruntung karena pemain-pemain skuad Garuda sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sadil Ramdhani. Sadil saat ini bermain untuk tim asal Malaysia, Sabah Football Club, dan sukses memamerkan kelasnya. Dia masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu dan bermain cukup solid bersama klub berjuluk The Rhinos tersebut. Pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri tersebut musim ini bermain dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol dan 9 assist di Liga Malaysia. Di ajang Piala Malaysia, Sadil tampil dalam 1 laga dan menghasilkan 1 assist. Catatan ini semakin solid di Piala AFC lalu, dia bermain di 3 laga dan sukses menciptakan 3 assist. Dengan pencapaian ini, Sadil Ramdhani mendapatkan predikat sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut datang dari pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa anak asuhnya tersebut memiliki kualitas dan hal ini mampu Sadil tunjukkan saat berada di lapangan. Menariknya, meski menjadi salah satu winger berbahaya di Liga Malaysia, Sadil seolah jadi sosok berbeda di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebenarnya sudah menyadari potensi Sadil sejak tahun lalu memanggil Sadil ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak saat itu sudah dicoba dalam 16 pertandingan. Namun baru akhir-akhir ini Sadil versi Sabah Football Club bisa ditunjukkan di timnas. Berusaha diracik Shin Tae-yong, Sadil dicoba keluar dari zona nyaman. Dia sempat ditempatkan di sisi winger kanan dan gelandang serang. Tujuannya tentu saja membuat Sadil bisa leluasa untuk menunjukkan kualitasnya. Peran Sadil yang sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya juga sempat disorot oleh pandit asal Malaysia. Dia menilai bahwa Sadil tidak mendapatkan kebebasan ruang saat di skuad Garuda daripada saat bersama Sabah. Kondisi ini cukup menyulitkan karena pemain tersebut tidak bisa bebas berekspresi di sektor penyerangan. Kes memiliki pandangan bahwa Sadil bisa saja ditempatkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Namun instruksi utamanya adalah membuat Sadil bebas bergerak bahkan menjadi second striker. Bersama Sabah, taktik ini cukup jitu dan menghasilkan catatan yang cukup memukau dalam beberapa musim lalu. Media Vietnam soroti peringatan AFC kepada timnas Vietnam soal kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Peringatan Federasi Sepak Bola Asia kepada timnas Vietnam soal kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Baru-baru ini AFC mengulas kualitas dari Asnawi Mangku Alam jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia dan Vietnam sudah mengetahui kekuatan satu sama lain, tentunya. Sebab kedua tim sering bertemu di kancah sepak bola Asia, Piala AFF. Namun, kini persaingan kedua negara dibawa ke level Asia. Ya, timnas Indonesia dan timnas Vietnam bakal berada dalam grup yang sama di Piala Asia 2023, yaitu di grup D. Kedua negara juga berada segrup dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah dimulai pada November lalu. Namun, pertemuan kedua tim baru dilaksanakan pada Maret 2024 mendatang untuk 2 laga beruntun. Asnawi Mangku Alam menjadi sosok yang disorot oleh AFC menjelang Piala Asia. Media Vietnam, The Tao 247 pun memperingatkan timnas Vietnam mengenai bek kanan Jeonnam Dragons tersebut. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada pertandingan kedua di fase grup Piala Asia 2023. Kemudian, kedua tim akan bertemu lagi untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi.